Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun, divida et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Ya, hubungan saya dengan Pak Presiden Prabowo ini sudah lama, sudah terjalin lama. Jadi hubungan kami hubungan baik yang sudah terjalin lama, dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid, sama sekali nggak pernah ada masalah. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Cup. Pekan ini ada yang menarik. Di awal pekan sebenarnya, Senin yang lalu. Presiden Prabowo tiba-tiba pidato di Wanita NU, hari lahirnya organisasi Wanita NU, mengatakan bahwa ada yang ingin memisahkan beliau dengan Jokowi. Dan juga dia menyinggung ada raja-raja kecil di birokrasi yang melawan dia. Merasa sudah kebal dengan hukum sehingga sudah bisa melawan presiden. Pidato ini tentu saja jadi menarik di publik karena keras tanpa menyebut nama. Walaupun sebetulnya ada yang mau memisahkan dua orang, itu ya selalu ada. Dan itu lumrah. Orang berteman pun ada yang kepingin memisahkan agar orang itu tidak lagi berteman. Bahkan orang suami istri juga ada aja yang kepingin memisahkan suami istri tersebut. Tapi itu diucapkan presiden dalam hubungannya dengan mantan presiden sebelumnya. Itu jadi menarik. Walaupun di lain pihak, kita juga atau publik juga melihat ada kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang bertolak belakang dengan kebijakan Presiden sebelumnya, Jokowi. Yang paling terakhir, itulah APBN untuk IKN yang tidak aja dipotong, tapi juga nyaris tidak bisa untuk pembangunan baru yang disiapin APBN sekarang. Padahal Presiden Jokowi kepingin itu segera selesai. Tidak hanya itu, pada masa Presiden Jokowi, pagar laut muncul di mana-mana. Yang paling heboh tentu di pantai Tangerang
Dan Presiden Prabowo dengan tegas memerintahkan Angkatan Laut membongkar pagar laut tersebut. Tidak hanya itu, banyak kebijakan-kebijakan lain yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya tentu tidak bisa dikatakan itu udah berpisah. Tapi minimal tidak seirama lah. Atau kalau di Sumatera Barat disebut seiring tapi bertukar jalan. Tapi siapa yang dimaksud ingin memisahkan Prabowo dan Jokowi? Itu yang kita ingin dengar malam ini dari narasumber kita. Saya mau mulai dengan Golkar dulu. Pak Nurdin Halid. Terima kasih Bang Karni. Jadi kalau topiknya itu, ya, maka saya ingin mengatakan begini, bahwa Pak Prabowo sejak sesaat setelah tentu menjadi presiden, beliau sudah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kekinian terhadap bangsa ini. Antara lain bahwa kita harus mengakui Indonesia masih banyak kebocoran. Dan ini membahayakan daripada masa depan anak kita. Oleh karena itu maka konsistensi pernyataan Pak Prabowo di setiap kesempatan ada perwujudan daripada kegelisahan beliau terhadap apa yang dialami bertahun-tahun. Dan kita lihat dalam bukunya Paradok Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia yang saya kaya dengan sumber daya alam, SDM yang begitu besar, tapi kemiskinan masih banyak. Pengangguran masih ada, stunting masih merajalela. Nah, itu kegelisahan daripada Bapak Prabowo. Nah, oleh karena itu pidato kerasnya tentang pemberantasan korupsi itu konsisten terus lakukan beliau. Nah, ketika dijabarkan di dalam program, khususnya Asta Citanya, ini akan menjawab daripada kegelisahan Bapak Prabowo tentang paradoks Indonesia. Nah, oleh karena itu di tengah-tengah melaksanakan program ini, kalau ada orang atau segelintir orang yang menyoroti kemudian mengarah kepada hendak memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, di era multi partai ini kita membangun demokrasi Indonesia di atas multi partai. Nah, ini menurut saya hal yang biasa, gitu. Karena demokrasi kita terus berkembang, kemudian multi partai, perlu lobby dan sebagainya. Ketika Pak Prabowo melancarkan programnya yang juga menganut prinsip keberlanjutan, nah ketika itu pasti ada orang-orang yang mungkin ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, di tengah itu juga ada isu yang tadi Bang Kari katakan Raja Kecil. Raja Kecil yang dulu kita kenal ya, Raja Kecil gubernur, bupati kepala daerah itu Raja Kecil. Tapi kalau dalam kabinet menurut saya, apa yang implementasi dilakukan oleh para menteri itu bagian daripada pengejawantahan terhadap visi misi presiden khususnya Asta Cita. Bang Karni kalau kita menelaah secara saksama, Asta Cita Prabowo ya dengan 8 programnya, 17 program prioritas, 8 program cepat, maka semuanya bermuara kepada penciptaan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang dimana tujuan itu mewujudkan kesejahteraan umum dan itulah yang tidak dicapai oleh Pak Prabowo. Sehingga titik beratnya adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa, bukan kesejahteraan orang per orang, bukan kesejahteraan individu, tapi kesejahteraan seluruh. Ini dijabarkan dalam program Asta Cita dan ini yang merupakan visi misi Bapak Presiden Prabowo yang dijalankan oleh para menterinya. Begitu Pak Bang Karni. Baik, tapi siapa yang dimaksud mau memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ini ke Partai Golkar ya. Kalau di Partai Golkar menurut saya kita ada 7 menteri ya, 1 gubernur, 2 wamen. Menurut saya tidak ada dari SDM Partai Golkar ini yang mengarah kepada upaya untuk itu. Karena justru seperti misalnya Pak Bahlil selaku Menteri SDM. Beliau menata tentang LPG, tata niaga LPG untuk menciptakan tata kelola yang baik. Ini adalah mewujudkan daripada apa yang menjadi Bapak Presiden terhadap efisiensi. Bang Karni kita paham ada 87 triliun sebagai subsidi. Yang seharusnya rakyat pemanfaat harus menikmati daripada subsidi tersebut. Ternyata di dalam kenyataannya
banyak kebocoran atau ada kebocoran, tidak kurang lebih 20 triliun kebocoran itu. Kenapa? Karena sistem tata niaga ini yang dimana Pertamina hanya bisa mengontrol sampai kepada pangkalan. Di tingkat bawah, agen, sub-agen itu tidak bisa dikontrol oleh sistem Pertamina. Sehingga di sini ada kebocoran kalau Bung Adian mengatakan ada oplosan apa dan sebagainya. Itulah kebocoran. Ini yang hendak ditata oleh SDM. Tapi kemudian di Jabodetabek ini terjadi keributan. Yang ribut siapa? Bukan konsumen. Yang ribut adalah para pengecer. Yang dianggap itu menghilangkan daripada mata pencemaran. Sebenarnya tidak. Ini bagaimana Menteri SDM menata tata niaga ini sehingga bisa dikontrol. Kemudian penerima manfaat itu bisa menerima subsidi dengan baik. Begitu Bang Ari. Tapi apakah tidak akan dari Menteri SDM itu bisa dianggap mau memisahkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Saya kira jauh sekali kalau itu. Kenapa? Karena ini kan kebijakan begini. Pak Prabowo itu adalah orientasinya kesejahteraan rakyat. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Bagaimana wujudkan ini? Maka harus dihindari adanya kebocoran. Yang oleh beliau dikatakan efisiensi. Nah sekarang kami kebetulan pimpinan Komisi 6 DPR. Tadi Bang Kari baru kita putuskan tentang efisiensi anggaran itu. Nah ada 306 triliun dari hasil rekonstruksi oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Lembaga, maka berhasil dilakukan efisiensi 306 triliun. 256 triliun itu pada Kementerian Lembaga. 50 triliun lebih itu adalah transfer ke daerah. Nah efisiensi ini fokus kepada bagaimana mengatasi kebocoran. Yang kedua bagaimana dana ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini efisiensi dilakukan oleh Presiden dengan kementeriannya, dengan lembaga dan sebagainya. Itu bagian daripada pengejawantahan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Begitu Bang Ari. Baik, mungkin Pak Ray Rangkuti bisa memperjelas. Ada nanti. Terima kasih Bang Karni. Kalau kita cermati sebelum kita ke pidato itu dulu lah. Ya. Saya kira perlu kita melihat dulu gaya komunikasi Pak Prabowo dalam kerangka 100 hari pemerintahannya begitu. Sebab satu segi kelihatan beliau itu berpidato terkadang tidak menimbang apa sih sebetulnya yang terjadi di lingkaran dirinya gitu. Kesiapan apa yang terbentuk dari semua pidato-pidato itu gitu. Kadang keluar begitu aja, di bawahnya nggak ada persiapan apa-apa. Nggak ada kelihatan diskusi apa-apa tentang itu, tapi di pidato bisa keluar gitu. Contoh misalnya soal keinginan untuk memaafkan para koruptor kalau duitnya dikembalikan ke kas negara gitu. Nah itu kelihatan keluar begitu saja di pidatonya Pak Prabowo gitu. Yang kemudian pidato itu disambut tentu saja oleh para pembantunya yang ya seperti terburu-buru. Nah begitu ada reaksi publik yang begitu luas, pidato itu diralat kembali oleh Pak Prabowo bahwa maksudnya tidak begitu dan sebagainya gitu. Akhirnya ya para pembantunya yang sudah menyiapkan berbagai bahan lah untuk bisa didiskusikan apa yang dipikirkan dan dipidatokan oleh Pak Prabowo itu ya kehilangan bubar lagi gitu. Kadang beliau mengungkapkan sesuatu yang nampaknya muncul dalam diskusi kecil sebelum pidato lalu disampaikan di masa gitu ya, di pidato gitu. Itu misalnya terlihat di dalam pidato beliau berhubungan dengan keinginan untuk mengambil kembali pilkada langsung menjadi pilkada DPRD. Yang kita tahu kronologinya sebelum itu disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, dalam hal ini Pak Bahlil, lalu disambut oleh Pak Prabowo di dalam pidato itu. Dan reaksi publiknya juga negatif sehingga kelihatan sampai sekarang belum berlanjut ide itu gitu. Tapi kita nggak tahu karena revisi undang-undang pemilu pilkadanya masih akan atau sedang akan digarap gitu ya terkait dengan itu gitu. Nah jadi itu yang kita lihat dari gaya komunikasinya Pak Prabowo. Kadang-kadang tanpa didesain muncul begitu saja ya. Istilah saya khas orang pesisir lah begitu. Jadi ya terungkap kepikir A aja gitu.
Nah soal bagaimana A, ya nanti didiskusikan kira-kira begitu tuh. Ini agak beda dengan gaya komunikasi presiden sebelumnya, dalam ini Pak Jokowi kan. Yang ya di ujung-ujung masa kekuasaannya baru orang mulai agak mengerti bahwa gaya komunikasi Pak Prabowo itu lain tampilan depan, lain tampilan belakang gitu. Oh Jokowi, mau terkadang disebutkan A, dibacanya mestinya B gitu loh. Atau disebutkan B, cara bacanya harus kayak A kira-kira gitu tuh. Jadi ini dua model komunikasi yang kelihatan agak berbeda. Satu sebelumnya kita membaca pidato A itu artinya B, B itu artinya A, kira-kira begitu. Kalau disimpulkan gitu. Yang sekarang nggak ada ininya, background-backgroundnya, keluar aja begitu, tap. Gitu. Nah saya tidak tahu di dalam pidato yang sekarang agak ramai diperbincangkan publik ini, apakah bagian dari natur Pak Prabowo sebagai orang pesisir itu gitu. Karena beliau kan juga ada darah Sulawesinya ya kan, jadi dan sebetulnya pesisir dalam pengertian ini tumbuh di dalam kultur yang lebih terbuka, itu maksud saya, Pak Prabowo-nya gitu. Ya dibandingkan dengan presiden kita yang sebelumnya gitu ya. Nah jadi saya tidak tahu persisnya. Tapi kalau saya cermati pidato itu, saya lihat dari 3 kata utamanya tuh. Pertama adalah efisiensi, itu tema besar dari Pak Prabowo gitu ya. Tapi di tengah efisiensi itu ada istilah muncul raja kecil gitu. Lalu agak menyamping sedikit muncul yang diistilahkan dengan keinginan memisahkan beliau dengan Pak Jokowi gitu. Efisiensi ini tema yang sudah kita kenal dari Pak Prabowo bahkan 5, 6, 7 tahun sebelumnya. Istilah yang beliau pergunakan dahulu itu bukan efisiensi tapi bocor kan. Tagline yang sangat populer di pemilu atau pilpres 2019 yang lalu. Meskipun tidak terlalu dikutip lagi oleh Pak Prabowo di pilpres 2024 yang lalu. Karena tagline oke gas lebih lebih menguat gitu ya. Sehingga mungkin ketika gasnya itu hilang di pengecer, sekarang di pangkalan gitu, orang teriak oke gas itu agak menyentuh Pak Prabowo, langsung besoknya kebijakan itu diralat oleh Pak Prabowo sendiri gitu ya. Nah jadi ada concern Pak Prabowo soal apa yang disebut dengan efisiensi, yang menurut saya pidato yang seperti ini kadang-kadang yang kita nggak lihat sebetulnya realisasinya di lapangan selain melakukan pemotongan anggaran dari kabinet, anggota kabinet dan lembaga negara lain gitu ya. Karena pada saat yang bersamaan terjadi lonjakan pembantu presiden yang seperti hingga hari ini tak jua selesai. Ketika Pak Jokowi berbicara soal efisiensi, Menhan menambah staf ahli lagi. Yaitu kita tahu kemarin Bung Deddy Corbuzier ya diangkat sebagai staf ahli Menhan gitu ya. Staf khusus Menhan gitu. Jadi kita udah kritik cukup panjang bahkan sejak pembentukan kabinet bahwa kita menyebut ini sebetulnya tidak mencerminkan kabinet yang efisien gitu ya dan efektif gitu, hingga sampai saat ini menambah jumlah orang untuk masuk ke dalam kabinet itu terus-menerus terjadi gitu. Nah, yang pada saat yang bersamaan beliau terlalu mengumumkan soal efisiensi yang pada tingkat tertentu dengan pemotongan anggaran biaya dari banyak lembaga negara dan kementerian berakibat terhadap masyarakat secara umum. Salah satunya adalah reaksi munculnya isu PHK di 2 instansi penyiaran kita, baik televisi maupun RRI radio, yang meskipun hari ini saya dengar ternyata itu tidak dilakukan lagi. Nah saya nggak ngerti juga tuh, karena sebelumnya istilahnya PHK-nya sudah cukup masif kita dengar. Tapi hari ini ditegaskan lagi bahwa PHK itu tidak ditiadakan. Tapi tanpa penjelasan lalu duitnya dari mana? Pokoknya nggak ada PHK. Gitu. PHK terhadap karyawan di TVRI, PHK terhadap karyawan di RRI, akhirnya istilahnya mungkin tidak dibatalkan ya. Tidak ada PHK itu intinya yang ditegaskan di rapat
sekira Komisi 7 ya, Mas ya, Komisi 7 ya, yang soal TVRI sama ini. Ya di Komisi 7, tapi tidak ada penjelasan lalu nyari dananya dari mana. Di tengah, apakah dengan begitu misalnya proposal TVRI akan di ACC atau proposal TVRI akan di ACC, kita nggak tahu. Nah ini juga model yang menurut saya agak sering terjadi di lingkaran kekuasaan Pak Prabowo. Pokoknya ada reaksi kelihatan di publiknya agak negatif pada citra Pak Prabowo, langsung ubah. Tapi kita nggak tahu sebetulnya perubahan itu solutif apa enggak gitu. Atau itu hanya semacam simptom aja untuk meredakan semacam keresahan yang muncul pasca survei-survei menyebut tingkat kepuasan mencapai 80,9% gitu. Saya khawatirnya Bang Karni, Pak Prabowo seperti tertawan di angka 80,9% itu. Karena dicitrakan tingkat kepuasan 80,9%, begitu ada reaksi sedikit langsung ya ditambal sulam aja, stop aja gitu. Termasuk di dalamnya soal penghentian ya rencana untuk menarik penjualan gas LPG dari pengecer ke pangkalan. Hanya dalam 1 hari kebijakan itu dihentikan oleh Pak Prabowo, dan yang menurut saya selain kita nggak mengerti solusinya apa begitu ya, tapi juga jadi pertanyaan. Karena beliau mengatakan bahwa kebijakan itu tidak datang dari Pak Prabowo. Meskipun itu disampaikan oleh Pak Dasko, yang lagi-lagi saya nggak mengerti posisi Pak Dasko ini sebetulnya apa gitu. Jabatan formalnya adalah ketua DPR. Wakil ketua DPR, itu jabatan formal. Tapi kelihatan beliau juga banyak ngurusin soal istana negara. Kan nggak kebayang oleh kita dalam kapasitas apa Pak Dasko mengatakan bahwa kebijakan menarik penjualan gas LPG dari pengecer ke pangkalan itu bukan kebijakan presiden. Kalau sekiranya dipanggil dulu Pak Bahlilnya, ditanyain di rapat forum atau di forum resmi DPR, lalu diungkapkan itu, kita ngerti. Itu bagian dari kewenangan dan tugas yang dilaksanakan oleh Pak Dasko gitu. Jadi Bung Rai, boleh menambah sedikit Bang Karni? Jadi penataan sistem distribusi LPG itu bukan dibatalkan ke presiden. Ya. Kenapa? Karena pengecer yang semula tidak bisa menyalurkan pangkalan, ini pengecer jadikan sub pangkalan. Ini mau ditata sistemnya. Sehingga Pertamina bisa mengontrol agar subsidi 80 itu betul-betul diterima oleh pemanfaat itu. Oke. Jadi bukan dibatalkan, tapi pengecer boleh menyalurkan pada saat itu, kemudian dia harus menyesuaikan dengan menjadi subpangkalan. Sehingga sistem Pertamina bisa mengontrol sampai ke bawah, itu bisa lakukan. Oke. Poin saya bukan di situnya, Bang Nurdin. Poin saya itu adalah soal entah pembatalan namanya, tapi setidaknya koreksi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan menyebut itu bukan kebijakannya, bagi saya itu persoalan gitu loh. Nah kenapa gitu, apalagi kenyataannya nggak ada koreksi sebetulnya kan. Kalau didengar pernyataannya Bang Nurdin tadi, nggak ada koreksi sebetulnya. Yang ada itu adalah ya sementara di stop dulu, kira-kira begitu. Nah menyebut itu bukan kebijakannya Pak Prabowo, tapi semata-mata kebijakannya Pak Bahlil, menimbulkan 2 persoalan. Persoalan pertama adalah tentu kita akan mengatakan bagaimana nih Pak Prabowo sebuah kepentingan penting seperti itu yang betul-betul ya menjadi bagian dari kehidupan rakyat kita, kok keputusannya nggak diketahui oleh beliau gitu. Karena itu pertanyaannya itu. Itu satu. Artinya kalau kita lihat dari aspek dari segi Pak Prabowo-nya, bagi saya itu nggak masuk, nggak susah membayangkan bagi saya seorang presiden membiarkan menterinya membuat keputusan yang sangat strategis ya bagi kehidupan rakyat dan juga bagi kekuasaannya, lalu beliau mengatakan saya nggak tahu tuh dibuat begitu saja sama menterinya gitu. Itu dari sudut Pak Prabowo-nya gitu. Dan kalau dari kita lihat dari sudut Bahlilnya gitu atau Bung Bahlilnya, ini berani amat ini menteri. Nggak koordinasi, nggak minta izin, nggak apa-apa dengan presiden, buat keputusan yang sudah pasti tahu beliau ini akan sangat sensitif di tengah masyarakat. Apalagi putusannya itu ya dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai. Langsung jeblek gitu. Dan
Dan ininya ya, uniknya itu hanya 4 hari berselang setelah lembaga survei menyebut tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu di angka 80,9% gitu loh. Jadi istilah saya, Bang Nurdin, ini seperti diacak-acak tuh tingkat kepuasannya Pak Prabowo itu oleh Bung Bahlil gitu loh. Itu Saya kira tidak begitu Burrai, enggak begitu. Jadi gini, yang mengatakan itu kan Pak Dasko. Begini, Presiden tidak mungkin dia sampai kepada kebijakan yang sangat teknis. Ini kan kebijakan teknis. Presiden itu kan kebijakan yang strategis, yang substansial. Salah satu kebijakan strategis Pak Presiden adalah kurangi kebocoran atau hilangkan kebocoran. Ya, jangan ada kemiskinan. Nah, Pak Bahlil ini mengimplementasikan itu. Bagaimana mengurangi kebocoran? Tadi yang subsidi 80 triliun itu. Nah, ini kemudian dilakukan tata kelola dengan sistem tata niaga ini. Tapi kebijakan teknis ini tidak mungkin tidak dibahas dalam ratas. Pasti dibahas dalam ratas itu. Nah, oleh karena itu saya yakin bahwa Pak Bahlil itu melakukan hal yang benar sekali. Hanya saja memang betul bahwa ini komunikasi dan sosialisasi yang kurang. Itu setuju. Ya. Nah, oleh karena itu kebijakan ini harus dilanjutkan agar supaya tata kelola sistem tata niaga LPG ini menerima saya kepada nggak bicara soal teknisnya itu tadi. Saya bicara soal bukan. Maksud saya jangan dikatakan bahwa ini presiden tidak tahu ini. Loh, Ya, itu- teknisnya pasti tidak tahu. Tapi ini penjelmaan Kita daripada kan nggak tahu. pelaksanaan keputusan strategis. Kita nggak tahu itu pernyataan resmi dikeluarkan oleh Bung Dasko. Yang saya juga pertanyakan, Bung Dasko ini sebagai apa menyebutkan itu? Apakah kapasitas sebagai wakil ketua DPR atau kapasitasnya sebagai orang partai gitu? Yang saya sebetulnya pada tingkat itu saya mau kritik, inilah kelemahan orang yang sudah duduk di jabatan strategis kenegaraan, masih juga duduk di jabatan strategis partainya gitu. Jadi bolak-balik ini, kita nggak lihat lagi nih, mana dia, kapan dia bicara sebagai orang partai, kapan dia bicara sebagai pejabat negara gitu. Jadi kita nggak tahu lagi tuh gitu. Saya juga mau katakan tuh, Pak Dasko, Anda berfungsilah sebagai wakil ketua DPR gitu loh. Urusan partai itu serahkan aja kepada yang lain dulu. Kan ada juru bicaranya presiden, ada macam banyak itu juru bicara presiden. Kok malah seperti nggak difungsikan dalam hal yang seperti ini, itu maksud saya gitu. Tapi di luar itu kalau penjelasannya Bang Nurdin tadi makin menguatkan saya. Berarti istilahnya Bang Nurdin mengatakan yang dilakukan oleh Bung Bahlil itu bukan tanpa persetujuan presiden. Padahal teknisnya enggak diketahui oleh presiden. Bisa jadi. Saya justru mempersoalkan justru di teknisnya ini yang jadi masalah. Karena komitmen untuk efisiensi itu adalah komitmen bersama. Salah satunya adalah mengkoreksi untuk memastikan seluruh ya penjualan gas LPG itu tepat sasaran. Kan itu kira-kira enggak seperti sekarang. Lah itu enggak, bayangan saya justru bicara pentingnya itu bukan pada efisiensinya itu, bicara pentingnya teknis. Bagaimana kita ngangkat LPG dari pengecer ke pangkalan itu. Itu justru yang jadi problem utamanya gitu. Di soal kebijakan ini gitu ya. Karena tiba-tiba akan terjadi seperti yang kita lihat di pasaran di hari tanggal berapa tuh? 2 hari di mana orang-orang harus mencari pangkalan kadang-kadang 500 meter bahkan 1 kilo dari rumahnya dan sebagainya itu gitu. Nah kalau kita lihat dari sudutnya Bung Bahlil tadi udah dibantah oleh Bang Nurdin, is oke, itu kita nggak tahu mana yang benar ini sekarang. Itu artinya ada orang, ada menteri yang mau jalan sendiri, gitu. Ya, tafsirannya begitu tuh. Kalau kita misalnya ya pakai penjelasannya Dasko itu gitu. Ada menteri yang jalan sendiri. Nah kalau saya masuk ke lingkaran yang kedua tadi, pidatonya Pak Jokowi, ada raja-raja kecil nih. Pak Prabowo. Pak Prabowo di lingkaran kekuasaannya, apakah itu merujuk kepada yang kita sebut tadi misalnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bung Bahlil ini atau tidak, ya kita nggak tahu. Karena dalam tafsiran saya, raja-raja kecil ini jelas tidak merujuk kepada orang di luar, karena beliau mengatakan di dalam birokrasi kata Pak Prabowo. Apakah birokrasi itu dalam pengertian ASN? Saya kira juga enggak. ASN itu enggak punya kekuatan politik. Yang bisa raja kecil harus di backup oleh kekuatan politik, dan kekuatan politik itu enggak sembarangan. Dan kekuatan politik yang paling dominan sekarang di lingkarannya Pak Prabowo itu adalah Partai Golkar. Dan yang melakukan tindakan yang jalan sendiri itu tadi kalau penjelasannya
Bung Dasko tadi itu adalah Ketua Umum Golkar yang Menteri SDM-nya Pak Prabowo. Gitu. Jadi ya apakah itu benar? Ya kita nggak tahu. Ya, saya kira itu tidak benar. Ya. Jauh dari itu Pak Bung Rai, karena apa? Ya. Karena Pak Bahlil itu adalah dekat dengan Pak Jokowi, Ya. juga dekat dengan Prabowo. Jadi tidak mungkin seorang menteri yang namanya Pak Bahlil, yang juga ketemu Golkar, dekat dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, kemudian dia berusaha untuk memisahkan. Saya kira justru usaha beliau adalah paling tidak untuk lebih mempererat, ya, baik dari komunikasi maupun kedekatan pribadi. Pak Prabowo, Pak Jokowi itu menyatakan Oke, bahwa nanti- saya dekat atau dengan Pak nanti- Prabowo nanti sejak di- dulu. Nanti di komentari ulang kali ya, Ya. supaya saya bisa Nah, efisien Nah, menggunakan isu waktu. ini supaya jangan bias, iya, jangan bias. makanya, Nanti ketemu Golkar ini sudah di apa namanya oleh publik justifikasi bahwa dia merupakan raja kecil. Kan analisa kan. Ya. Ya, itu analisa yang kita makanya mungkin akan ada waktu nanti untuk membantahnya ya, Pak Bang Karni, supaya saya lanjut dulu nih. Nah, jadi kalau kita baca dari situ mungkin itu karena apa gitu. Tanpa diduga 2 hari setelah itu Bung Bahlil dalam sebuah rakernas ya Partai Golkar, ketika mikrofonnya ada agak sedikit masalah, lalu mengatakan apa ini gara-gara nggak dapat gas LPG. Kan? Jadi sudah melakukan tindakan yang membuat publik kita jengkel gitu, itu pun jadi bahan lelucon beliau gitu loh. Di forum resmi Golkar. Itu kan nggak ada efeknya dengan kebijakan, tapi yang saya mau katakan itu, kelakuan-kelakuan yang seperti ini bisa-bisa pada tingkat tertentu menjatuhkan kembali wibawa pamor dari dan citra Pak Prabowo gitu. Karena lelucon yang sebetulnya nggak lucu untuk orang lain, mungkin bagi internal Golkar juga saya nggak tahu apakah itu lucu atau tidak gitu. Tapi itu jelas sesuatu yang menyakitkan. Orang udah susah payah nyari gas LPG melon 3 kg, malah jadi bahan lelucon bagi orang lain gitu. Itu kan seorang empatinya nggak terlihat dalam peristiwa yang 2-3 hari di mana gas LPG itu susah didapatkan di pengecer gitu. Nah, dari kerangka inilah Bang Karni, saya melihat yang ketiga. Ketiga itu apa? Faktor soal apa benar ada upaya memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Kalaupun itu terjadi, saya kira lebih baik Pak Prabowo lihatnya ke dalam ketimbang lihatnya keluar. Kenapa? Karena di luar ini nggak ada siapa-siapa. Cuma ada PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan ingin memisahkan? Sejauh yang saya lihat, enggak. PDI itu hanya ingin mengkoreksi Pak Jokowi, tetapi tidak serta-merta itu mengkoreksi Pak Prabowo. Itu bacaan saya gitu. Bahkan seperti yang kita dengar, ada upaya untuk bertemu antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Nanti Bung Adian yang menjelaskan itu gitu. Apakah civil society melakukan itu? Ya lebih jauh lagi. Gitu. Lebih tidak mungkin lagi upaya itu dilakukan gitu. Itu artinya apa? Berada di lingkarannya Pak Jokowi. Siapa itu? Ya kita nggak tahu karena Pak Prabowo sendiri yang menjelaskan itu gitu. Lalu apa kira-kira langkah yang bisa ditempuh oleh Pak Prabowo dalam kondisi begini? Saya mengatakan solusinya sih sebetulnya dari awal harus ada reshuffle dalam 100 hari ini. Pertama tentu saja untuk efisiensi biaya negara, daripada menambah terus staf-staf, lebih baik justru dikurangi staf. Biayanya dipergunakan untuk MBG seperti yang seringkali dijelaskan oleh Pak Prabowo gitu. Lebih-lebih penambahan staf ini lebih membuka peluang terhadap masuknya elemen militer ke dalam kelembagaan dan kementerian negara gitu ya. Dan juga polisi. Kan ini kelihatan nih ketika ada jabatan Bulog diisi tentara aktif, pada saat yang bersamaan di Kementerian Dalam Negeri 2 jenderal polisi dilantik di jabatan yang strategis. Satu sebagai Sekjen Menteri Dalam Negeri, satunya adalah sebagai Irjen Menteri Dalam Negeri. Jadi ada semacam perlombaan antara 2 instansi itu untuk menduduki jabatan-jabatan yang dalam negara demokrasi modern sebaiknya itu diisi oleh kelompok sipil gitu. Itu jabatan-jabatan di kelembagaan maupun jabatan-jabatan instansi negara gitu. Di Bulog tentara aktif, di Kementerian Dalam Negeri 2 jenderal.
sekaligus pada hari yang sama dilantik oleh Menteri Dalam Negeri gitu. Nah ini yang kita lihat nih, ada semacam perlombaan itu. Apakah itu bagian yang disebut oleh Pak Prabowo sebagai raja-raja kecil? Ya saya tidak tahu gitu. Nah oleh karena itu menurut saya yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo itu pangkas jabatan kabinet. Saya punya opsi atau tawaran, setidaknya menurut saya ada 4 menteri yang patut dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk diganti. Satu adalah ya Pak Bahlil, udah berkali-kali tuh Pak Bahlil maju sendiri gitu. Itu kan fatal ya kalau benar apa yang disebutkan oleh Pak Dasko itu kan. Tunggu dulu Bang Nurdin. Nah Nanti itu menurut aja. saya tidak fatal itu. Iya, nanti Karena aja. tidak ada kebijakan Iya, yang menciptakan keresahan masyarakat, nanti aja yang bisa dijawab. memperlukan presiden. Kan gitu kalau soal Pak Dasko, Nanti aja Bung Rai dijawab. nanti bisa tanya Pak Dasko. Iya. Soalnya Bang Kari terlalu panjang ini. Iya nanti Ini dijawab. terlalu panjang menceramai kita gitu. Karena Ini ARC ini bukan ceramah itu. Karena Bang Nurdin ngambil waktu sedikit. Saya kira tadi Bang Nurdin ngambil panjang. Nah, saya sedikit Jadi aja. alokasi kita berdua itu Bang Nurdin 30 menit. Oh gitu. Bang Nurdin ngambilnya cuma 20, ya saya termaksa. Iya kan? Mengisinya gitu loh maksud saya gitu. Nah jadi satu Bahlil. Nah yang kedua adalah Budi Ari, Menteri Koperasi ya. Yang ketiga adalah Menteri KKP kita ya, yang kelihatan tidak tegas soal pagar bambu gitu ya. Yang keempat, Kalau Budi Ari tadi apa Budi Ari tadi? Kebetulan Menteri Koperasi saya itu. Apa ya tadi? saya kira Budi Ari kan beliau masih ada kaitannya dengan peristiwa hukum di tempat yang lain kan. Ya meskipun beliau tidak terlibat, tetapi di eranya lah peristiwa itu terjadi gitu ya. Dan yang keempat adalah Yandri, ya Menteri Desa seingat saya ya Bung ya gitu. Dan saya tambah dan usulkan satu, yaitu Kapolri dalam hal ini Pak Sigit gitu. Kapolri ini menurut saya mutlak benar harus direformasi oleh Pak Prabowo. Ya, Kapolri, polisi kita ini mengarah ke apa yang sering diistilahkan itu parcok partai daripada polisi profesional itu. Nah, oleh karena tapi memperbaikinya nggak bisa tidak harus dilakukan dari kepalanya dalam ini mencopot Kapolri ya, Pak Sigit gitu ya. Nah, kalau ini dilakukan oleh Pak Bahlil, Pak Prabowo, ya kan? Nah, ini keluar dari Pak Bahlilnya. Pak Prabowo, saya kira setidaknya 2 hal dilakukan oleh Pak Prabowo sekali ya. Pertama adalah konsolidasi kekuasaannya, benar-benar beliau tuh yang muncul. Ini udah pilihannya gitu ya. Dan yang kedua adalah efisiensi seperti yang disebutkan oleh Pak Prabowo itu gitu. Dalam 100 hari ini saya punya keyakinan Pak Prabowo sudah dapat menilai siapa yang layak dan tidak layak. Istilah saya yang mungkin belum optimal tapi bisa dioptimalkan. Jadi nilainya 50%. Yang memang optimal nilainya 80%. Yang sudah nggak bisa diharapkan lagi, setidaknya yang 4 itu ya, itu angkanya 30% ditambah Kapolri, sudah itu ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Apakah dalam 100 hari ini cukup? Kalau untuk sepiawai Pak Prabowo dengan pengalaman politik yang malang melintang, jangankan 100 hari, dalam seminggu 2 minggu juga saya kira Pak Prabowo sudah bisa menilai 3 hal yang saya sebutkan itu tadi. Itu persis seperti pelatih sepak bola ya, Bang Nurdin ya. Dia nggak perlu menonton pertandingan sampai 100 kali untuk menentukan siapa pemain yang akan direkrut jadi calon pemain timnas, kira-kira gitu ya. Dia cukup lihat sekali, 2 kali, oh ini cocok, diangkat, selesai. Itu kalau sudah pelatih sepak bola yang berpengalaman. Dan Pak Prabowo kalau ibarat pelatih sepak bola itu adalah orang yang sangat berpengalaman dalam dunia politik. Maka nggak butuh 100 hari untuk menilai 3 hal ini. Mana yang tidak optimal tapi masih bisa dioptimalkan. Yang kedua memang sudah layak mendampingi beliau. Dan yang ketiga udah sulit untuk diikut sertakan dalam perahu kabinet Pak Prabowo ini. Sehingga dengan begitu itu akan dapat mengurangi munculnya raja kecil seperti yang disetir oleh Pak Prabowo dalam pidatonya yang kemarin. Terima kasih. Iya, tapi kalau saya lihat dari posisi Bahlil yang disebut pertama, dia itu justru yang dibilang Pak Nurdin tadi, penyambung Prabowo dan Solo itu justru Bahlil. Jadi posisinya penting. Yang kedua,
kaitannya dengan memisahkan itu nggak terlihat bahwa dalam hal gas tadi itu ya ada kehebohan yang bersumber dari kebijakan beliau itu iya, tapi kalau itu disengaja mungkin baru kita bisa mengasumsikan Pak Halil mau pisahkan Pak Prabowo dengan Jokowi. Tapi kalau itu nggak sengaja, katakanlah error kebijakan itu, ya bukan rencana memisahkan. Makanya pertanyaan yang belum terjawab itu, siapa sebenarnya yang ingin memisahkan Prabowo dan Jokowi? Iya nanti deh. Ya belum. Saya mau minta pendapat dari yang berkompeten lah. Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Sekarang ditambah lagi Prabowo. Prabowo Mania juga katanya. Pakai 08 lagi. Ya, terima kasih Datuk Karni. Alhamdulillah saya bisa satu forum ini dengan orang hebat-hebat di negeri ini. Ya, menjawab tadi pertanyaan bagaimana siapakah yang akan memisahkan antara hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kita kilas balik dulu bagaimana pertemanan beliau di kancah politik. Pada tahun 2012 ketika pemilihan gubernur DKI, waktu itu Pak Jokowi memang sudah diincar oleh Pak Prabowo untuk dijadikan gubernur pada saat itu. Dan PDIP itu tidak bisa mengajukan sendiri calonnya. Dan PDIP pada saat itu sudah bergabung dengan Pak Foke dan Pak Adang Ruyatna kalau tidak salah. Disitulah Pak Prabowo melihat bahwasanya perlu ada alternatif untuk gubernur DKI itu. Dan apakah hubungan beliau dengan Pak Jokowi itu baru, enggak juga. Sejak dia masih di Solo pun itu dipantau terus oleh Pak Prabowo. Kemudian disitulah Pak Prabowo mempelajari siapa Pak Jokowi itu sebetulnya. Dan dia terus terang dia kesengsem untuk itu. Kenapa saya ceritakan ini? Karena saya terlibat di dalamnya juga pada tahun 2012 itu. Melihat proses-prosesnya juga pada saat itu. Nah, terlepas dari itu tadi, siapa yang akan memisahkan beliau? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kalau kita kembali, analisa saya, ini ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal, kalau kita lihat begitu banyak partai-partai politik ya, jadi ada Kimples itu bergabung semua. Dan ini menarik sebetulnya karena Pak Prabowo itu punya sifat tidak boleh ada yang namanya keretakan dalam negara Indonesia ini. Mereka bersatu bersama-sama mempunyai visi yang sama untuk membangun Indonesia ini. Makanya semua stakeholder yang ada di Indonesia, pemilik partai politik itu diundang semua, maupun profesional diundang semua untuk memikirkan bersama-sama bahwa negara ini bisa dibangun dengan kebersamaan. Karena 1000 teman itu sangat sedikit, tapi satu musuh itu sangat kebanyakan. Nah ini prinsip itu dibaca juga oleh Pak Prabowo gitu loh. Nah kalau kita lihat juga siapa sih itunya? Yang dari faktor eksternal, ya kalau kita lihat Pak Jokowi mengatakan ada ya mungkin yang tidak move on dalam kemarin kontestasi gitu loh. Akhirnya banyak sekali tuh Adili Jokowi, ada Jokowi grafiti seperti itu. Saya tidak bisa menyebutkan siapa yang itunya, tapi kelihatannya ada yang tidak move on untuk itu. Nah kalau di dalam internal ya itu mungkin ada faksi-faksi ya, ada juga katakanlah birokrasi ya mungkin dirjen-dirjen yang selama ini nyaman dengan keadaannya, sekarang ada pemotongan itu akhirnya digelisah, mungkin saja ya,
Mereka sudah mengucurkan dana yang miliaran untuk mendapatkan kursi empuk itu. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Untuk faksi yang di internal. Karena beliau ini luar biasa. Kalau kita lihat ya, pasti itu sudah dibicarakan di internal kabinet gitu loh. Menteri-menteri ini sudah bicarakan isi secara internal. Ya kalau kita lihat peringatan itu ya peringatan pertama gitu loh. Nah terus peringatan keduanya ya ini ketika beliau di depan publik secara gamblang mengatakan itu. Ndablek lah gitu kan, monyet lah gitu kan. Nah ini sesuatu yang mungkin sebetulnya bukan, beliau tuh udah sangat jengkel untuk keadaan itu. Apalagi ada yang memisahkan beliau dengan Jokowi. Sedangkan beliau kan sudah mengatakan Pak Jokowi itu adalah mentor saya belajar politik dari Pak Jokowi. Ini luar biasa lah. Solo menang, gubernur menang, presiden 2 kali menang. Dan itu diakui oleh Pak Prabowo. Bahwasanya saya belajar politik dari Pak Jokowi. Nah tapi kenapa sekarang banyak yang mau istilah Jawanya mengkuya-kuya itu. Nah untuk saat ini kalau ada yang berusaha untuk memisahkan beliau, ya tahan-tahanlah gitu. Tidak mungkin untuk itu. Karena Pak Prabowo itu kan seorang militer yang untuk janji-janjinya itu dia selalu tepat untuk itu. Dan kebijakan beliau kan kebijakan populis. Beliau tidak mau melihat lagi yang namanya ada stunting, yang namanya ada kemiskinan yang masif. Itu apa yang dikatakan Pak Nurdin, yaitu mengenai paradok Indonesia itu dijawantakan sekarang di program-program beliau ke depan. Jadi kalau kita lihat itu artinya ya menjawab tadi itu sebetulnya apa yang telah dikatakan oleh Pak Prabowo secara implisit itu sudah jelas gitu loh. Siapa sih yang ingin mengkuyak-kuyak dia atau hubungan dia itu tidak harmonis atau memisahkan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Dan kami yang jelas adalah relawan beliau juga. Tetap itu adalah mendukung beliau apapun itu. Karena keputusan beliau itu adalah keputusan yang terbaik. Karena beliau adalah Presiden Republik Indonesia dan sangat mencintai rakyatnya. Ya. Kepada orang yang di luar lah, janganlah coba-cobalah untuk itu gitu. Karena beliau itu kan punya power untuk itu. Itu udah SP1, udah SP2 loh sebetulnya itu udah katakan di publik itu. Tinggal satu lagi itu udah SP3 ya udah selesai itu. Mau menteri kayak, mau pejabat di lembaga kayak, itu bisa saja gitu. Kalau tidak mengikuti orkestrasi dari Pak Prabowo sebagai presiden, pemimpin negara ini ya akhirnya akan terjadi apa? Ya kekuatan beliau akan dia lakukan gitu loh. Yang penting ya saya juga punya ini ya berpikiran apakah tidak ada suatu keinginan bahwa semua mantan presiden ini bisa berkumpul dalam satu meja dipimpin oleh Presiden ke-8 Pak Prabowo. Ya, untuk ya sekurang-kurangnya ada silaturahmi di situ. Sehingga ide-ide yang kemarin ya itu jangan dihilangkan. Artinya semua kebijakan-kebijakan yang baik untuk rakyat itu ya jangan dinegasikan gitu loh. Tetap bisa dijalankan gitu. Jadi kesinambungan program-program, kesinambungan silaturahmi tetap berjalan antara mereka. Sehingga kita ini tidak terombang-ambing oleh narasi-narasi yang ingin memecah belah kita ini. Beliau kan juga mengatakan itu di Pidato Impera katanya. Kita jangan terpecah belah oleh narasi-narasi dari luar maupun dari narasi dari dalam. Ini yang perlu kita ini kan. Selanjutnya ya kalau kita melihat juga masalah pemberantasan korupsi. Indeks persepsi korupsi kita tahun 2024 naik 37. Tahun kemarin itu 2023. Ya. CPI-nya itu ya ini kita untuk bisa OCCRP ini kita bisa lawan untuk ini karena kalau dari Transparansi Internasional itulah yang jadi patokan oleh para investor dari luar mengenai masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu pun juga naik gitu loh. Nah, jadi ya intinya sih kami ingin bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh
Pak Prabowo itu kita dukung bersama. Kalau kembali tadi kalau saya melihat mengenai tadi LPG, ya saya terima kasih Pak Nurdin sudah menjelaskan semua dengan Pak Ray Rangkuti ini gitu loh. Nah, tinggal yang saya lihat ini ada problem seperti ini. Mestinya menteri ataupun Menko juga PK dan PCO sebagai jubir presiden itu harusnya ambil inisiatif gitu loh untuk bisa berbicara kepada para menteri yang akan mengeluarkan kebijakan publik. Jadi mereka PCO ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat sebelum mengambil keputusan itu. Nah ini harus ada suatu mungkin regular meeting dengan PCO juga menjelaskan para menteri menjelaskan PCO seperti apa yang harus kita berikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak bingung. Nah tadi kan sudah dijelaskan maksud tujuan itu kayak LPG itu seperti apa gitu kan, penataan itunya. Nah ini memang PR besar juga buat kita ke depan gitu loh. Tapi intinya ayo kita sama-sama kita dukung Pak Prabowo dalam kebijakan-kebijakannya. Dan tadi saya melihat bahwasanya IKN dilanjutkan karena 8,1 triliun itu sudah diketok oleh Komisi 2 tuh. Ya. Jadi sebetulnya apa yang orang berusaha mengatakan bahwa IKN mangkrak itu sudah terjawab sebetulnya gitu. Ya. Itu saja Datuk Karni, terima kasih. Baik. Pemirsa, pertanyaannya kan jelas tadi. Siapa yang hendak memisahkan? Walaupun belum. Kenapa harus dijawab? Karena Pak Prabowo tidak menyebutkan siapa. Padahal dalam politik itu dikatakan bahwa justru yang tidak diucapkan itulah dalam politik itu yang terpenting. Kata K.J. Parker, penulis Inggris. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Adiana Pitupulu, politisi PDI Perjuangan. Tepuk tangannya kurang rame. Kita mulai dari yang mana nih, Bang Karni? Dari yang raja kecil. Dari raja kecil. Ada pertanyaannya biasanya dia punya padanan. Ada raja kecil, ada raja besar. Nah, raja kecilnya siapa kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu raja kecilnya siapa, kita tidak bisa mengidentifikasikan raja besarnya siapa. Tapi raja Jawanya kita tahu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mulai dari situasi terkini ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Nurdin sama Ray Rangkuti tadi, memang ini situasi yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena apa yang dikatakan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan presiden itu dalam prakteknya sulit dijalankan. Apakah ini terjadi dari setiap kekuasaan? Pasti terjadi. Kalau orang katakan begini, ketika lu menjadi bagian dari istana, maka lu punya akses yang sangat luas, lu punya kekuatan yang sangat besar, lu bisa mendapatkan finansial yang juga luar biasa.
Kan itu yang kemudian membuat orang berebut menjadi bagian dari lingkaran istana, kira-kira seperti itu. Nah, konsekuensinya apa situasi itu? Konsekuensinya istana itu menjadi tempat yang sangat rumit. Di situ ada saling intrik, di situ ada saling berkompetisi. Ketika kompetisinya sehat, mereka berlomba dalam kerja. Ketika tidak sehat, mereka akan saling menjelekkan. Nah, kalau begitu, lalu siapa yang dimaksudkan dengan adu domba? Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Jadi menurut saya pidato itu lebih pada kritik otokritik. Ada sesuatu di dalam istana. Apakah sesuatu itu kita nggak ngerti. Siapa yang bermain yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kita nggak ngerti. Tapi yang pasti itu tidak di luar. Kenapa? Karena nggak ada kepentingannya orang di luar istana untuk melakukan hal itu. Satu. Kedua, yang paling mungkin adalah untuk melakukan adu domba secara efektif, itu dia diterima oleh para pihak yang ingin diadu. Diterima oleh Jokowi, diterima oleh Prabowo. Nggak mungkin efektif kalau tidak diterima oleh salah satu. Kalau kita bicara divide et impera zaman kolonialisme dulu, ketika kolonialisme masuk, dia harus masuk dan diterima oleh para kelompok itu baru dia efektif melakukan adu domba. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan. Artinya clear. Pertama, itu terjadi dalam lingkaran istana. Termasuk raja kecil tadi. Raja kecil yang disebutkan tadi kan ada dalam birokrasi tuh. Kalau salah tolong dikoreksi. Bagian dari birokrasi. Kenapa dia dianggap menjadi raja kecil? Berarti dia punya power dong. Dia punya kekuatan dong. Kalau raja berarti dia punya rakyat dong. Kalau kita mau tafsirkan. Gitu loh. Mungkin gak kemudian misalnya mereka yang tidak punya rakyat dianggap atau disampaikan sebagai raja kecil. Kalau begitu maka bisa lebih sempit lagi nih. Ketika analisanya raja kecil atau raja besar pasti punya rakyat. Pasti dia memimpin. Kalau dia tidak memimpin sebuah kelompok rakyat, sebuah komunitas rakyat, maka dia tidak disebutkan sebagai raja. Oke, siapa itu? Ya diidentifikasi saja. Siapa yang memang dianggap punya rakyat. Jadi sebenarnya gampang tanpa harus menyebut nama. Arahnya kemana? Misalnya begini. Bung Rocky tiba-tiba jadi bagian dari birokrasi itu. Tapi dia nggak punya rakyat. Dia tidak memimpin siapa-siapa. Dia hadir sebagai seorang profesional saja. Bisa nggak kita sebut sebagai raja kecil? Nggak bisa. Nggak ada raja tanpa rakyat. Gitu loh. Artinya bahwa kalau disebut raja kecil pasti dia punya rakyatnya dalam tanda kutip ya. Nah hal seperti itu semakin mempertegas arahnya kira-kira ke siapa. Begitu Bang Karni. Kalau kita bahas soal LPG, kita bahas soal anggaran, ya ini juga membingungkan juga ya. Kita pernah berdebat ya Bang Nurdin soal LPG. Kenapa begitu? Kemarin Luhut bilang sekitar berapa 50% dari anggaran bansos ya? Iya, 50% dari 500 miliar kalau tidak salah anggaran bansos. Triliun ya, 500 triliun anggaran bansos itu dikorupsi. Yang korup pasti bukan penerima bansos. Pasti mereka yang mendistribusikan bansos itu. Gitu loh. Nah, begitu juga dalam konteks gas. Yang korupsi pasti bukan warung. Yang membuat dia tidak efektif, yang membuat dia boros bukan warung. Tapi tentunya yang mendistribusikan dari level atasnya. Kenapa? Pengoplosan itu terjadi di setiap desa. Di setiap RT. Cenderung ada. Mau besar, mau kecil cenderung ada. Kalau negara gagal, kemudian memberantas pengoplosan itu, baiknya evaluasi tuh sistemnya. Bukan warungnya yang dilarang jualan. Itu termasuk juga efisiensi anggaran ini. Kenapa? Katanya untuk mengurangi korupsi. Mengurangi korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Caranya bagaimana? Pilih orang yang bersih. Perbaiki sistemnya. Perbaiki orang-orangnya. Sistem yang baik dengan orang yang buruk sama saja dengan sistem yang buruk dengan orang yang baik. Nggak akan ada yang bisa. Mampu tidak kemudian pemerintah
kemudian membuat sistem yang baik dengan menempatkan orang-orang yang baik. Bisa tidak dilakukan misalnya di negara mana tuh deh, yang katanya sekian puluh ribu aparat polisian, pegawai negerinya itu diganti seketika itu loh. Apa ada negara apa itu, lupa. Nah, apa? Pokoknya gitulah. Nah, berani nggak melakukan terobosan seperti itu? Kenapa? Memang harus ada yang dilakukan. Dan itu dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Bansos dikorupsi, gas hilang, anggaran dipotong karena mencegah korupsi juga, katanya seperti itu. Lah kalau di mana-mana terjadi korupsi, lalu yang menjadi korban adalah warung di satu sisi, kedua mereka yang mau menggunakan jalan, karena saya di Komisi 5, yang menjadi problem buat kita adalah dari 47.000 kilometer, 47.000 kilometer jalan nasional itu yang rusak ada 3.200 kilometer. Anggaran yang dikasih 29 triliun itu tidak akan mampu memperbaiki itu. Artinya bahwa selama setahun ini kita harus biarkan rakyat menikmati jalan rusak itu. Kalau kemudian dalam kerusakan jalan itu terjadi kecelakaan, maka sedikit banyak negara bertanggung jawab. Negara terlibat dalam peristiwa itu. Contoh kecil, walaupun misalnya ini level provinsi. Tahu nggak bahwa di Parung Panjang itu dalam 6 tahun ada 196 orang ketabrak. Kecelakaan lalu lintas. Artinya rata-rata bisa dikatakan per 2 minggu 2 orang. Itu tanggung jawab siapa? Negara dong. Lalu bagaimana kemudian kita akan kurangi agar di tahun berikutnya berkurang, di tahun berikutnya bahkan tidak ada ketika jalan tidak diperbaiki. Nah, bagaimana kita memperbaiki jalan ketika kemudian anggarannya dipotong. Nah ini ruwet benar. Lalu orang bilang IKN. Sampai hari ini kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi ya Bang Nurdin. Anggarannya 1,5 triliun tetap kan? Betul kan? Nah kita mau pakai apa? Jadi kalau orang bilang IKN itu cenderung mangkrak, cenderung mangkrak. Kita jangan lihat 48 triliun dalam 5 harinya. 1,5 triliun dalam 1 tahun itu potensial hanya mungkin digunakan untuk perawatan saja. Gak bisa buat bangun apa-apa. Nah kalau kemudian ada orang bilang ini tidak mungkin berjalan, apakah itu maksudnya mengadu domba? Ya tidak, emang secara angka gak mungkin kok. Angka itu tidak memungkinkan dia membangun apa-apa dalam jumlah banyak dan signifikan sebagai sebuah negara yang ibu kotanya mau pindah. Kalau orang katakan begitu, itu adu domba, tidak. Itu fakta, itu angka yang dikotak-katik mau kayak apapun memang tidak bisa. Begitu loh. Kalau kemudian misalnya sekarang misalnya undang-undang minerba mau dirubah. Ada satu pasal yang sangat menakutkan. Saya sudah bicara sama ketua Balek dari Gerindra ya. Saya bilang bisa nggak ini agak dibahas lebih lanjut. Kita nggak perlu perdebatkan apakah ormas keagamaan dapat. Sudah panjang perdebatannya. Apakah perguruan tinggi dapat? Sudah panjang perdebatannya. Walaupun saya berpikir nanti yang akan antri di depan kantor rektor itu bukan lagi mahasiswa mencari beasiswa, bukan lagi serangkaian peneliti, tapi bohir-bohir tambang gitu yang akan bertemu dengan rektor, yang akan bertemu dengan ketua yayasan. Nah, kalau kemudian itu terjadi, ya sudahlah. Tapi ada satu hal, ketika penyelesaian kasus Iup Tumpang Tindih, ketika undang-undang ini dijadikan undang-undang dan kasus tumpang tindih itu belum selesai, maka negara mengambil alih. Ini bahaya betul. Apa yang berbahaya? Kita secara sadar merubah Indonesia dari Rechtsstaat menjadi Machtsstaat. Dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Negara hukum yang baik, mau dia berperkara sampai manapun, jangan ikut campur. Itu kewenangan mutlak lembaga pengadilan. Gak boleh ikut campur. Nah dalam pasal 173B kalau tidak salah, dikatakan bahwa negara ambil alih. Ketika sengketanya belum selesai. Loh, lalu negaranya sedang berjalan kemana? Kalau saya katakan seperti itu, apakah saya sedang mengadu domba? Tidak, itu data. Itu kata demi kata yang bisa kita baca sama-sama. Nah menurut saya, kalau ada yang katakan, kalau Pak Prabowo bilang ada yang mengadu domba, itu biasanya orang yang diterima di sana, orang yang diterima di sini. Dia bisa bilang A ke sana, tapi bilang B kemari. Dia bisa bilang C ke sana. Dia bilang.
Kalau PDI Perjuangan nggak mungkin. Nah, siapa itu? Itu kan kita nggak bisa sebut namanya. Hah? Gampang. Bisa Pak Ruki sampaikan nanti. Oh, bisa disampaikan. Itu loh. Pasti disampaikan. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau kita menafsir-nafsirkan misalnya, rumit. Saran saya untuk pidato-pidato berikutnya, Presiden sudah fokus aja. Bagaimana problem di birokrasinya telan sendiri. Nggak perlu diumumkan keluar. Ketika dia umumkan, orang akan lihat. Nggak masyarakat Indonesia, nggak politisi Indonesia, seluruh negara akan lihat ada yang sedang tidak bagus dalam sana. Ketika dia bilang ada raja kecil dalam birokrasi, dia sedang mempertontonkan, saya punya kelemahan loh di kabinet saya. Di birokrasi saya ada kelemahan. Ada orang yang malah nantang-nantang. Ngapain? Ngapain sebagai presiden dia mempertontonkan kelemahan komposisi birokrasinya pada orang lain? Ada gunanya? Nggak ada. Ada yang mau ngadu domba saya dengan Jokowi. Istana semua bisa diadu satu dengan yang lain. Kenapa? Ada kompetisi di situ. Ada rivalitas di situ. Angkanya nggak kecil loh, Rey. Angkanya ini bukan berebut duit di pasar. Bukan berebut duit di terminal. Yang diperebutkan apa? Sumber daya alam yang sangat besar. Hutan-hutan, kayu-kayu, kebun-kebun. Kompetisinya lebih mengerikan. Itu loh. Nah, apakah mungkin orang yang tidak terlibat dalam kompetisi istana itu akan disebut ngadu domba? Ya nggak mungkin. Yang mau ngadu domba pasti punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya berebut sumber daya alam, berebut akses ekonomi, berebut anggaran, berebut APBN dan sebagainya. Kan begitu. Nah, kalau kemudian Prabowo tidak memperbaiki pidatonya, saya takutnya ketika dia pidato lagi, itu kita gelisah lagi. Rakyat gelisah lagi. Sementara menurut saya, oke, kita jujurlah. Ada utang jatuh tempo yang sangat besar. Ada beban ekonomi yang sangat besar. Ada kemudian APBN dan pajak yang terus berkurang. Udah, Presiden fokus di situ. Ketika kamu bicara tentang adu domba, kamu tidak sadar bahwa kamu ada dalam lingkaran puncak kekuasaan. Yang dikelilingi dan sekian banyak orang yang punya kepentingan. Ketika kamu berbicara ada raja kecil yang tidak patuh pada saya, kamu sedang mempertontonkan ada kerapuhan dalam lingkaranmu. Bagus buat sebuah pemerintahan? Enggak bagus. Nah, untuk teman-teman yang kemudian membuatkan materi pidatonya, jangan lakukan itu lagi. Sudah, fokus Presiden berbicara tentang angka-angka kemakmuran, hutang, bagaimana menjawab ini segala macam. Itu saja. Gak usah yang lain-lain. Biar rakyat punya harapan. Bagaimana kemudian rakyat mau berharap ketika Presiden bilang ada raja kecil di birokrasi saya. Bagaimana kemudian rakyat punya harapan ketika Presiden bilang ada yang mengadu domba saya. Gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau kita bilang yang menjadi problem dari Jokowi ini apa? Dia tidak punya perwakilan satu orang pun di parlemen. Harusnya Presiden bernegosiasi, pemerintah bernegosiasi dengan parlemen. Bukan dengan orang di luar parlemen. Jadi kalau kemudian orang katakan seperti itu, saya katakan seperti itu mau memisahkan Jokowi sama Prabowo? Tidak. Tapi itulah ketatanegaraan kita. Itu loh. Bagaimanapun juga dalam soal anggaran, yang harus duduk itu banggarnya PDI Perjuangan, banggarnya Golkar, banggarnya PKB, ada banggarnya Jokowi? Enggak ada. Enggak ada. Wah, pernyataan Adian mau memisahkan Jokowi dan Prabowo? Enggak, ketatanegaraan kita begitu kok. Ketatanegaraan kita begitu. Nah, tapi kalau kemudian itu ditafsirkan sebagai mengadu domba, ya salah yang menafsirkan saja. Dia salah menafsirkan pernyataan saya, dia salah menafsirkan bagaimana hubungan ketatanegaraan kita satu dan yang lain. Demikian Pak Karni. Baik. Jadi jelas apa yang dimaksud. Agak sulit begini Pak Karni. Saya kemarin bicara sama Pak Nurdin ketika sedang rehat sesi acara televisi ya. Saya bilang sama Pak Nurdin, Bang,
Kalau saya berbicara tentang Menteri SDM, jangan artikan sebagai Ketua Umum Golkar. Tapi artikan dia sebagai menteri yang menjalankan kebijakan-kebijakan negara, yang mengambil keputusan kebijakan negara. Saya tidak mengkritik Golkarnya. Saya tidak mengkritik Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar, tapi kebijakan dia sebagai menteri. Terkait dengan perubahan Undang-Undang Minerba, terkait dengan gas, terkait dengan solar, terkait dan yang lain-lain. Kenapa? Karena saya 8,5 tahun di Komisi 7. Saat itu yang memang mengurusi terkait dengan itu. Nah, tapi kalau kemudian teman-teman salah mengartikan, wah kamu mengkritik Golkar, tidak. Dia sebagai pejabat publik kita kritisi. Kenapa? Dia memegang anggaran. Kalau kita tidak kritisi bagaimana? Termasuk yang dibilang Ray tadi. Saya terganggu ketika kemudian ada ibu-ibu yang antri, dia gasnya habis, beli jalan 1 kilo, dia tunggu lalu disuruh pulang lagi karena KTP-nya tidak dia bawa, dia balik lagi bawa tabung gasnya 1 kilometer, lalu dia balik lagi ke tempat jual gas 1 kilometer lagi, 1 hari dia bolak-balik 4 kilometer, lalu meninggal dunia karena kelelahan. Dan itu kemudian seolah-olah menjadi joke, jangan dong. Jangan, ada nyawa di situ, jangan. Itu loh. Ada lagi ibu-ibu yang keliling dari siang sampai sore hari, nggak ketemu gasnya, lelah dia bawa motor ketabrak, meninggal. Jangan pernah kita jadikan itu tertawan untuk alasan apapun. Kenapa? Ada orang berduka cita di situ. Yuk kita jaga. Kalau saya sampaikan itu, apakah saya mengkritik sebagai ketua umum? Tidak. Tapi sebagai sama manusia jangan yuk. Rakyat kita sedang sulit, rakyat kita sedang menderita, dia tidak tahu banyak banget masalah yang sedang dihadapi di Republik ini. Satu sisi misalnya, tahu nggak sih bahwa kemudian dari 9.000 sampai 10.000 sekolah yang mau dibangun, Ray, sekarang jadi 0. Karena dipotong anggarannya. Jadi selama 1 tahun ini rencananya tidak akan ada pembangunan gedung sekolah. Madrasah dari 2.000 sekian, rencana semula tinggal 83 atau 84. Nah ini juga kan persoalan gitu loh. Persoalan, satu sisi rakyat dikasih anak-anak dikasih makan gratis. Dia mau ke sekolah, bangunannya nggak ada. Kurang. Mau ditaruh di mana gitu loh. Lalu kita sedang mengejar Indonesia emas yang seperti apa sampai 2045 nanti. Begitu Bang Karni. Oke. Sekarang kita mau dengar dari Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait. Terima kasih Datuk Karni. Sahabat-sahabat narasumber, Bang Rocky, Bung Rai, Bung Adian yang tadi agak bingung melihat keadaan. Pak Nurdin dan Prabowo Mania. Jadi Bung Karni, tema terkait dengan siapa yang ingin memecah belah, memisah-misahkan. Saya pikir Bung Karni sejak zaman Ken Arok sampai zaman Pak Prabowo yang namanya istana selalu akan ada intrik. Dan kebetulan yang ada di depan saya ini Pak Adian, Pak Nurdin Halid, PKB juga pernah berkuasa. Dan ada intrik. Ada intrik, ada pecah belah. Justru Pak Prabowo menurut saya menyampaikan di depan ibu-ibu muslimat. Ini ingin menyampaikan pesan supaya tidak terjadi adu domba. Tidak terjadi pecah belah. Nah, kalau merujuk Roma Irama ya selalu akan ada adu domba Pak Karni. Ada lagunya itu. Ada lagunya adu domba itu. Adu domba bisa terjadi di luar dan di dalam istana. Bisa terjadi. Dan setiap pemimpin termasuk di Indonesia selalu ada musuhnya Bung Karni. Sebaik apapun dia pasti punya musuh. Nabi punya musuh, Fir'aun juga punya musuh. Apalagi cuma sekedar Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti ada. Nah namun di dalam praktek politik kita hari ini, di dalam koalisi, di dalam sistem pemerintahan yang ada, dan memang PKB juga ada di dalam setiap kekuasaan Bung Karni. Kami ingin selalu menjaga soliditas dan membangun komitmen dan loyalitas ketika siapa situ yang berkuasa. Gak bisa kanan kiri.
Dan Gus Muhaimin selaku Ketua Umum juga sudah memastikan kepada seluruh kader PKB untuk bersama partai-partai koalisi mewujudkan apa yang menjadi program prioritas Pak Prabowo. Nah, dan di antara intrik itu, di antara cara untuk ya orang-orang mencari kekuasaan, lemahnya sebuah kekuasaan kalau menurut sosiolog Ibnu Khaldun itu munculnya perpecahan. Jadi selalu ada kelompok yang tidak ingin istana stabil. Ada juga kelompok yang ingin merebut kekuasaan lebih besar di dalam istana. Ada juga kelompok di luar yang juga membuat fitnah-fitnah, berita-berita dan lain-lain, dan itu memang terjadi. Nah, oleh sebab itu kembali kepada posisi partai masing-masing menurut saya sekarang, dan PKB tegas mengambil posisi di dalam barisan pemerintahan. Tentu itu bukan juga sesuatu yang mudah. Karena apa? Karena setiap pemerintahan juga punya target-target yang harus juga dikawal sampai terwujud dengan baik. Dulu kami juga dengan Pak Adian lama 10 tahun membangun koalisi dengan harapan dan cita-cita program-program yang ingin diwujudkan. Yang pada ujungnya kemudian tentu ada baiknya, ada kurangnya. Nah gitu kan, ada baiknya, ada kurangnya. Dan itu wajar, tidak ada pemimpin yang sempurna. Apalagi di Indonesia hari ini. Bung Adian, kita ingin melihat mantan presiden duduk makan bersama, rileks, ngopi, itu nggak pernah tercapai sampai hari ini. Nggak pernah. Itu kan artinya Pak Prabowo juga ada keinginan menurut saya, dan setiap presiden ada keinginan supaya dalam bahasa filosofi Jawa itu mikul dur mendem jero. Supaya para tokoh-tokoh yang sudah berjasa, mantan-mantan presiden yang punya jasa untuk Indonesia, dengan seluruh kekurangan dan kelebihan bisa duduk bersama, itu saja enggak. Itu saja enggak terjadi, Bung Rai. Nah, kurang intrik apa lagi? Karena apa kira-kira? Karena adu domba. Secara sejarah ya Bang, memang proses Indonesia ini aneh juga. Cuma di Indonesia lah proklamator meninggal dalam status tahanan. Oke, Presiden Indonesia mungkin nggak sampai 20, mungkin. Mungkin nggak sampai 50, mungkin. Mungkin nggak sampai 1000, mungkin. Tapi proklamator tidak mungkin lebih dari itu. Satu ya satu. Tapi di Republik ini, dia meninggal dalam status tahanan. Artinya bahwa ini sepertinya memang problem kenegaraan kita secara etik, secara moral sejak awal. Itu loh. Ada nggak di negara lain diperlakukan proklamator seperti itu? Ketika dia sakit dalam beberapa literatur bahkan yang dikirimkan bukan dokter manusia loh, tapi dokter hewan menurut beberapa literatur yang saya baca. Nah kalau itu terjadi, sedih nggak kita sebagai bangsa? Sedih betul. Kalau kita bilang bahwa ketika ada seorang bapak diperlakukan begitu oleh anak-anaknya, itu pun sudah hal yang luar biasa, tidak baik. Nah mungkin saja peristiwa hari ini adalah bagian dari rangkaian tidak terpisahkan dari situasi lama itu. Jadi jangan heran gitu loh. Kenapa? Di Indonesia ini seorang proklamator bisa meninggal dalam status ditahan oleh negara yang dia merdekakan. Ya baik, jadi itu keprihatinan yang sama juga kepada partai-partai yang lain Pak Dian menurut saya. Di antara tokoh-tokoh dan presiden-presiden di negeri ini. Termasuk juga menyangkut Pak Harto. Justru itu. Iya, itu
Ya justru itu kita tidak ulangi cerita buruk yang menjadi mata pelajaran yang kurang baik untuk generasi kita. Menurut saya ini harus ada caranya. Dan memang sudah pemulihan nama baik dan lain-lain, menurut saya itu penting. Karena apa? Karena kita tidak ingin mengajarkan perpecahan untuk generasi kita ke depan. Cukuplah. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo di dalam forum itu menegaskan kembali bahwa bangsa ini butuh gotong royong. Itu punyanya Bung Karno. Bangsa ini butuh persatuan. Dan itu harus didukung oleh semua elemen. Dan jangan muncul kelompok-kelompok pengadu domba. Kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. Kan itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Dan kita semua yang ada di partai koalisi tentu ingin memastikan politik ini stabil. Pembangunan bisa berjalan. Kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, ataupun presiden-presiden yang lalu, itu tidak ada yang tidak bisa dikritik. Semuanya bisa dikritik. Semua ada bolong kegagalannya, itu pasti. Tapi kita tidak ingin berkutat membicarakan kelemahan-kelemahan karena kita ingin agar Indonesia ke depan lebih baik. Dan selama ini PKB juga bersikap seperti itu Bang Karni. Kita juga punya luka di dalam politik ini. Ketika Gus Dur dijatuhkan. Padahal sebagai bapak demokrasi lah katakanlah begitu. Bapak humanisme, tetapi kan tragis. Nah oleh sebab itu, oke lah yang lalu-lalu menurut saya ini ada kesempatan Pak Prabowo membuka diri sebagai negarawan, sebagai mantan tentara yang nasionalismenya tinggi, ingin agar semua komponen ini kompak karena apalagi tantangannya juga berat. Apakah Pak Prabowo mampu? Belum tentu juga. Karena itu hal yang kompleks, sesuatu yang sangat kompleks. Tetapi setidaknya semua pendukung, semua yang ada dalam koalisi hendaknya memberikan teladan agar tidak terjadi gontok-gontokan. Nah kalau isu-isu hari ini kan banyak sekali yang bisa digoreng-goreng. Sejak isu fufu fafa, pagar laut, LPG, efisiensi, itu semua dari sudut pandang negatif ada, dari sudut pandang positif juga bisa. Nah, kesempatan pertama ini memang Pak Prabowo melakukan efisiensi anggaran dalam rangka untuk memastikan agar anggaran tepat sasaran. Di efisiensi sebagian kegiatan-kegiatan yang dianggap mubazir, kata beliau, atau kegiatan-kegiatan yang manfaatnya kurang itu diambil dulu di efisiensi. Yang salah bukan yang bertanya. Yang salah adalah yang tidak mampu memberikan jawaban. Kasus pagar laut, tanya ATR BPN, saya nggak tahu. Tanya ini, saya nggak tahu. Itu loh. Itu problem nggak? Negara mengeluarkan keputusan, ada SHGB-nya dan dia nggak tahu. Itu loh. Lalu kalau kemudian itu menjadi sesuatu yang meresahkan, ya resahlah. Mereka yang mengeluarkan kebijakan saya tidak tahu, itu loh. Lalu sekarang katanya mau bangun 3 juta rumah. Jelasin dong sama kita, caranya gimana? Gitu loh. Sehingga rakyat tidak mendengar janji yang tidak bisa diwujudkan karena tidak mengerti. Kita akan ambil tanah-tanah yang hasil koruptor, yang mana? Kasih dong. Ketika nggak ada jawaban, jangan dimarahin rakyat yang bertanya. Ketika tidak ada jawaban, jangan kemudian yang bertanya seolah-olah kamu menciptakan kegaduhan. Nggak bisa. Apalagi kita dari Komisi 5 gitu loh. Gimana caranya? Saya pikir tidak ada kemudian yang menuduh bahwa itu sumber dari kegaduhan dan lain-lain. Tetapi bahwa isu-isu publik yang kemudian bisa menjadi kontroversi, ya justru karena pemerintahan sendiri tidak fix untuk memberikan penjelasan.
Kita kan ada di dalam pemerintahan juga Pak Adian. Tapi kita juga harus bersikap objektif terhadap keadaan itu. Sehingga yang sekarang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan kelompok-kelompok yang ingin memisah-misahkan itu pastilah dia akan menggunakan isu-isu yang populis di masyarakat. Yang itu tidak bisa dijawab oleh pemerintah, kan begitu. Dan itu lumrah. Jadi kelompok pemecah belah lumrah saja. Ada. Nabi itu ada di dalam barisannya yang disebut kelompok munafik, orang-orang yang bermuka dua. Dan itulah yang paling mengganggu di dalam kekuasaan, di dalam dinasti kerajaan apapun, jika di dalam istana itu tumbuh orang-orang bermuka dua, nah itu menjadi sumber dari adu domba dan pecah belah. Baik. Dan termasuk bisa di luar Pak. Karena kan pendukung tidak hanya di dalam istana yang menjadi menteri atau yang lain. Partai punya perangkat sampai ke bawah. Birokrasi juga ada sampai ke bawah. Jadi kalau menurut saya, Secara definisi Bang, adu domba, coba nanti kita buka definisi adu domba dan fitnah, itu dua hal yang berbeda. Fitnah bisa dilemparkan dari luar, adu domba nggak bisa. Dia harus di dalam. Itu loh. Dia harus begini, aku mau mengadu abang dengan Bang Karni. Oke, aku harus bisa komunikasi sama Bang Karni. saya mau tanya Bang Adian di luar atau di dalam kekuasaan? Kapan? Hari ini? Kekuasaan eksekutif atau apa? Ya saya mau tanya Bang Adian di dalam atau di luar? Tidak dong, kalau kita bicara kekuasaan itu dalam pengertian eksekutif, saya di luar. Di luar? Ya. Bang Adian memang ada pembagian kekuasaan di Indonesia ini. Tapi apapun Bang Adian adalah bagian dari pemerintahan. Oh tidak, saya bagian dari legislatif, tidak eksekutif. Persis. Nah, tetapi kita mau terjemahkan pemerintahan itu siapa? Ya oke. Oke, saya bisa teruskan. Bang. Ya oke. Jadi jelas Bang Karni, menurut saya adu domba itu bisa terjadi di luar dan di dalam istana. Apapun lah namanya. Kalau kita kembali pada lagunya Romai Rama, ya apapun yang membentur-benturkan, mengadu-adukan, membuat fitnah, membuat hoax, itu disebut sebagai pengadu domba Bang Adian dalam makna yang lebih luas. Tetapi jika di dalam lingkungan istana, di dalam satu barisan. Jangan diadu dong, saya pakai KBBI, abang pakai lagu. Ya nggak seimbang lah, sama-sama KBBI lah. Jadi definisinya jelas. Oke, kita ya boleh. Nah, gini Bang Adian, saya bukan soal KBBI atau apapun, apa yang menjadi inti pesan dari Pak Prabowo, ingin stabilitas. Kalau Pak Adian sekarang mengatakan di luar pemerintahan, iya di eksekutif tapi punya kekuasaan legislatif loh. Anda bisa mengkritik, Anda bisa meluruskan bagian dari kecintaan dan atas nama rakyat dan wakil rakyat. Saya pikir itu bukan juga memecah belah Pak Adian. Itu bagian dari menangkap aspirasi. Iya, kewajiban sebagai anggota DPR. Jadi bahwa di dalam Pak Karni tidak menyebutkan ini pecah belah eksekutif atau legislatif. Ini memelah pecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita kembali ke situ. Dan kita pernah menjadi pendukung Pak Jokowi dan sekarang kita menjadi pendukung Pak Prabowo, partainya Pak Adian. Nah, tentu ya Pak Adian pernah menjadi pendukung berat Pak Jokowi, ya kan? Dan semua publik tahu. Iya kan? Nah, itu punya potensi juga untuk mengadu domba Pak Karni, maksud saya gitu. Punya potensi juga untuk mengadu domba. Gitu. Jadi semua terbuka. Cukup Pak Karni? Ya. Sebagai penutup, Rocky Gerung, saya minta.
Mau lagu Roma Irama atau Bee Gees? Pakai lagu Bee Gees ya. Isu tentang keretakan artinya tidak ada lagi cinta di antara mereka. Ada potensi tidak ada cinta antara Prabowo dan Jokowi. Isunya begitu kan. Lagu Bee Gees bilang begini nih. How deep is your love? I really mean to learn. Mengapa? Kedalaman cinta itu tidak ada lagi. Karena Bee Gees jawab sendiri. Because we are living in a world of fools. Karena kita hidup di antara orang-orang dungu. Yang bilang itu The Bee Gees loh. Coba mau nyanyi dikit. How deep is your love? I really mean to learn. Cause we are living in a world of fools. Etc. Jadi dasarnya begitu sebetulnya. Nah itu yang seringkali kita lupa untuk melihat bahwa ekspresi Prabowo itu mencerminkan dialektik di dalam dirinya. Mau lanjut dengan Jokowi atau mau berhenti. Bayangin 5 tahun Pak Prabowo akan ada dengan pertanyaan itu terus menerus. Kenapa? Karena ada orang yang minta supaya itu dihilangkan. Faktor Jokowi itu. Yang minta siapa? Netizen. Impactnya ke dalam kabinet. Tadi baru viral. Ada seorang pemuda tinggal di mana? New York, Michigan atau di Washington. Umur 33 tahun, dia udah berapa tahun di Amerika, jadi viral tuh. Dia bilang begini, saya tidak ingin mati di negeri yang tidak memberi saya harapan, makanya saya nggak mau pulang ke Indonesia. Anak muda yang disebut bonus demografi. Viral sekarang di X. Anda lihat tuh. Karena dianggap tidak ada harapan di sini. Lalu kita maki-maki dia tuh. Anda tidak punya patriotisme. Bagi dia apa intinya patriotisme? Kalau indeks korupsi masih tinggi. Apa itu patriotisme? Kalau kerukunan bernegara tidak ada tuh. Kita mau tagih pada milenial ini nggak bisa. Sekarang lebih viral mana? Keterangan yang dibuat oleh anak itu dan upaya Bahlil untuk menyelinap dari kesulitan. Lebih viral itu, orang nggak peduli lagi tuh. Ya Bahlil betul, tidak mungkin Bahlil tidak tahu bahwa ada perintah presiden untuk mengefisienkan distribusi. Tapi problem Bahlil dia buat regulasi untuk memungkinkan distribusi belanja lancar tanpa dia buat regulasi mitigasi. Itu aja kekacauannya Bahlil cuma di situ. Kan mestinya Bahlil mengerti bahwa ini nationwide problem distribusi itu pasti akan terjadi kekacauan. Maka mestinya dibuat dulu aturan mitigasi baru dibuat regulasi itu. Sama seperti Amerika dulu nyerang Eropa Perang Dunia Kedua. Dihancurkan oleh Eisenhower Plan, dibetulin lagi oleh Marshall Plan. Kan begitu kan. Nah Marshall Plan-nya nggak dibayangkan oleh Bahlil. Kacau. Hanya itu aja problemnya. Tapi kalau jadi problem besar, kenapa? Karena ada bibit-bibit perpecahan. Itu dasarnya. Kalau orang cari siapa raja kecilnya itu. Biasanya raja kecil itu fotonya nggak ada di sebelah kiri sini biasanya tuh. Coba saya baca psikologinya. Teman-teman, tadi betul Adian tuh. Yang mampu untuk memecah belah adalah dia yang paham Jokowi dan paham Prabowo. Ini teman-teman dari apa? Jokowi mania atau Prabowo mania? Dua-duanya. Dia yang potensial memecah belah. By definition tadi. Karena dia mengerti Prabowo, dia mengerti Jokowi. Yes, coba. Ini saya cuma pakai argumen Adian ya. Bukan begitu dong Bung Rocky. Oke, coba apa? Iya kan? Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang. Ya kan? Kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini kan. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Ya kan? Kita membela Jokowi ya. Kan ini kan sudah selesai. Dengan Prabowo Jadi ini. tidak lagi Tapi membela ketika Jokowi? itu, Oke. ketika ya. Oke, Ketika tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? saya masih membela Jokowi yang benar.
Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya bela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami juga Anda ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa memecah belah. Logik sih begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya Adian bilang begitu. Dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Bos, Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya. Bagaimana menciptakan adu domba? Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Ini ya. Bang Adian, Bung Rocky. Oke, saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, pakai K, gitu. nggak Mania pakai saja. K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan Jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkap nggak? Terus saya mau terangkan Dalilnya dari mana Pak untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. DeepSeek. Saya mau terangin sama saudara. Tapi saya ingin meluruskan ini. Apa yang Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. Kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya Pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan Anda bahwa ngerti itu. nggak arti kata mania? Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu Udah, sekarang. kau carikan aja Ini, Google. ini. Coba, Lu, coba. Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang... Yes. Ya Enak ini, gitu. ini kata Google ya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lu lanjutin. Tapi saya masih tetap bertahan mengatakan itu, Bung Rocky. Ini nih. Kita ini, Jokowi mania ini, dari awal kita udah berjuang. Prabowo mania pun kita dari awal berjuang. Belum ada relawan-relawan pada saat itu. Nah, kita jangan bicara sepotong-sepotong ini. Satu nama ini. Iya. Iya. Kenapa pakai kata mania tuh ganti deh itu. Nanti orang akan catat di sejarah. Ini orang-orang dungu nih. Ya jelas loh. Ini kalau bicara Bung Rocky tentang dungu ya, master of dungunya Bung Rocky ini. Karena nih, apa yang barusan saudara lakukan itu namanya strawman strategi. Anda mencari bagian lemah supaya Anda tidak mau menantang bagian yang kuat. Argumen di Google tadi. Lihat Anda kebodohanmu. Enggak, saya serius ya nerangkan ini ya. Ya, saya senang ini kan secara akademis. Yes. Tapi saya bertanya nama itu. Ya nggak ada soal. Ah, sudah, Ya makasih. udah nggak ada soal. Anda bertahan dengan kedunguan ya. Saya ada oke. pertanyaan Bung Rocky ya. Oke. Dan pertanyaan nih kepada Bung Rocky. Jika pengertian mania seperti yang disebut itu tadi, apakah mungkin mereka menjadi faktor keterbelahan Jokowi dengan Prabowo? Menurut Profesor Adian harus begitu kesimpulannya. Saya cuma nerusin logika Adian ini. Oke, saya lanjut ya. Oke, pelan-pelan. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya. Oke. Mania adalah kondisi ketika seseorang mengalami perubahan suasana hati, energi, atau aktivitas yang sangat tinggi dan ekstrim. Mania dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah makanya saya tanyakan, kalau kondisi psikologiknya begini pengertian mania, apakah mungkin mereka mengorganisir sebuah pekerjaan yang memisahkan Jokowi dengan Prabowo? Itu bagaimana dikatakan begitu Bang Rai? Kita ini kan di luar istana. Tadi dikatakan bahwa cenderung adu domba itu ada di istana.
Kita kalau relawan memang kita membela yang memang dah hati nurani kita bahwa ini adalah yang benar. Tapi nggak di istana ya? Kita nggak di istana kok. Kita nggak di istana. Apa kita jadi komisaris dulu Bang Adian dengan waktu di zaman Jokowi? Ya beliau wamen dipercaya itu kita kebanggaan kita karena satu-satunya relawan. Apakah dia masuk di pusaran itu? Tidak. Keputusan kan menteri. Kalau itu lingkaran itu karena anggota kabinet, iya. Tapi kan dia tidak seorang menteri. Ya, tapi masuk dalam lingkaran istana. Kalau istana ya jelas dong masuk dengan Oh kabinet. ya sudah. Tapi bukan, sorry ya, ini bukan menteri loh, dia wamen. Keputusan semua itu kan pasti kan dengan menteri. Betul nggak? Oke, pelan-pelan ya saya. Apa yang jadi masalah di kabinet dalam pemerintahan? Tadi komunikasi. Artinya seluruh keterangan public relation dari kabinet dibatalkan oleh public opinion satu netizen tadi itu. Beda antara public relation dan public opinion. Public relation namanya humas. Tugas humas harusnya ya, di-out dari tugas humas, membuat satu keadaan supaya rakyat mengeluk-elukkan pemimpinnya. Entah presiden, entah menteri itu. Itu fungsi humas. Yang terjadi di istana, menteri memamerkan dirinya sendiri. Beda itu. Dia meminta untuk diakui. Itu tolol. Humas artinya membuat peristiwa supaya publik mengakui dia, bukan dia yang meminta. Itu namanya iklan. Beda iklan dan public relation. Beda lagi dengan public opinion. Jadi sekuat-kuatnya public relation, iklan kabinet dibatalkan oleh public opinion netizen. Jadi Anda suruh tuh tim komunikasi istana itu bodoh semua itu. Benar sungguh. Bayangin, capek-capek kasih uang ke media massa segala macam itu, ke lembaga survei Prabowo 80%. Lalu datang speaker dari House, speaker dari istana, bicara macam-macam puji-puji. Berhari-hari, berminggu dalam 100 hari dibatalkan oleh public opinion anak muda Indonesia yang kabur dari Indonesia karena menganggap dia nggak ingin mati di sini, dan semua netizen mengatakan lu bener. Itu soalnya di kita. Jadi siapa yang akan memecah belah? Ya public relation pemerintah yang buruk. Nggak bisa contain public relationnya kan. Setiap hari public relation pemerintah buruk banget tuh. Itu soalnya. Ya. Di dalam. Dia menciptakan keburukannya sendiri itu. Sekarang pergi pada Pak Prabowo. Kita tahu watak Prabowo. Saya tahu. Itu teman diskusi saya. Tapi ini soal bernegara. Kalau saya terangkan secara akademik, Prabowo ingin mengucapkan kemarahannya in optima forma, dalam bentuk yang paling maksimal. Tapi dia ada seorang yang punya manner, culture matters, gak mungkin diucapkan. Maka psikologinya bergerak di situ. Dia keluarkan istilah raja kecil. Dia keluarkan istilah ada yang ingin memisahkan dua orang. Ini kan reverse psikologi terbalik dari orang yang ingin mencari jalan tetapi nggak mungkin dia temuin. Dalam logika ada prinsip bahwa kalau Anda tidak bisa mematahkan argumen yang kuat, bikin argumenmu sendiri dan Anda bantah sendiri itu. Teknik berlogika itu begitu. Teknik berdebat juga begitu. Saya nggak bisa bantah Anda. Oke, saya pindahkan fokusnya. Saya buat pikiran saya sendiri dan saya kunyah pikiran itu di depanmu. Seolah-olah saya membantahmu, padahal saya membantah pikiran saya sendiri. Oke, saya jadi psikiater dulu hari ini. Karena kelihatannya Pak Jokowi juga mengalami keadaan yang sama. Kegelisahan psikologi yang sama. Saya lihat Jokowi diwawancara oleh Mata Najwa. Ada nggak yang perhatikan? Kaki Jokowi tremor sepanjang. Anda perhatikan? Tidak nyaman. Duduknya juga begini.
akhirnya mungkin Najwa berpikir, "Ya udahlah jangan diteruskan." Makin lama dia makin gugup. Di dalam psikologi, kegugupan itu namanya delirium. Delirium itu bagian dari mania yang tidak selesai itu. Jadi itu yang terjadi. Saya nggak tremor, cuma kebiasaan aja. Jadi saya mau ingatkan, kita ingin negeri ini dihidupkan. Apakah PDIP akan memecah belah? Loh tadi barusan berapa jam lalu perintah dari Hasto adalah semua gubernur, pejabat daerah dari PDIP lakukan, jalankan konsep dari Prabowo, bahkan dia sebut lagi dengan wakil presidennya Gibran Rakabumi, lengkap disebutin oleh Hasto. Nggak mungkin dilakukan itu. Padahal PDIP ada di luar. Jadi kita mau cari keterangan sebetulnya. Dalam upaya mencari keterangan itu, akal sehat kita mesti kita tuntun dengan baik itu. Kalau saya rumuskan, ada kegelisahan pada Presiden Prabowo. Yang dia harus ucapkan dengan metafor itu. Raja kecil itu. Sangat mungkin yang dimaksud adalah anak kecil yang ingin jadi raja. Terima kasih. Pemirsa, pembalasan dendam terbaik adalah dengan cara kita tidak melakukan hal yang telah mencederai kita. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi. Kita ketemu LC akan datang.